rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang penuh nikmat pada hari ini Sabtu tanggal 2 Mei. Bener ya? Tanggal 2 Mei ya. Kita masih diberi oleh Allah keimanan yang utuh, kesehatan yang beriman. Semoga kita semua ini oleh Allah dijauhkan dari malapetaka mara bahaya dan tetap di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada gilirannya kita masih mampu menjalankan perintahnya dan juga barang tentu menjauhi larangannya. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap terhatur junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan baca sholawat, minimal kita dengan baca sholawat ini bisa mendapatkan syafaat beliau. Apalagi tidak sekedar membaca sholawat, tapi menjalankan sunnah-sunnah beliau. Insya Allah lah kita akan selamat di dunia, di alam kubur, bahkan di akhirat. Allahumma amin. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ngomong-ngomong sebenarnya kita ini oleh Allah sudah disetting dari orang baik. Kita ini oleh Allah sudah diprogram, bukan merusak alam. Kita ini oleh Allah dijadikan manusia tidak merusak bumi, planet kita yang tercinta ini. Maka kerusakan-kerusakan ini sebenarnya dari ulah kita sendiri. Kalau kita baca dengan ayatnya dengan singkat, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas lidziqam ba'dallati amilul alahum yarji'un. Ini memang tangan manusia. Maka kejadian-kejadian yang ada sekarang ini, sama udah tahu semua ini ya, supaya kita ini kembali ke Allah. Sebab Allah menciptakan manusia itu dengan fitrah, bersih. Allah tuh menciptakan manusia itu dengan benar. Allah tuh menciptakan manusia dengan suci, tidak ternoda. Luar biasa Allah ini. Maka Allah tuh selalu lebih sayang dulu bersama hambanya daripada hambanya cinta Allah, sayang Allah. Allah tuh lebih dulu ingat hambanya daripada hambanya ingat Allah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, fitrah Allah ini tidak ada perubahan. Kebaikan ini, settingan Allah ini tidak dirubah oleh Allah. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi fatarun nasu 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Ini sudah paham ini. La tabdila, tidak ada perubahan bagi makhluk Allah namanya manusia. Fitrah yang baik itu tidak ada dirubah oleh Allah, tetap gitu. Maka kebaikan-kebaikan ini, fitrah itu sudah diberikan oleh Allah. Nah, ketika ruh dimasukkan dalam jasad, nih prosesnya panjang, tidak saya utarakan di sini. Baru fitrah Allah ini tercabik-cabik. Fitrah Allah ini rusak. Maka kalau kita ambil sebuah kesimpulan dengan fitrah Allah manusia baik, ternyata setelah ruh dimasukkan manusia nggak bisa jadi kembali ke ruh. Maka sebetulnya ibadah kita, puasa kita, sholat kita ini hakikatnya mengembalikan posisi sebenarnya manusia yang sesuai dengan program Allah. Maka zaman lihat kalau puasa jelas la'alakum tatakun, biar takwa, imtisalul awamiril azza wa jalla libuna syirran wa alaniyah. Pasti itu. Untuk supaya kita dekat sama Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Hakikatnya kan gitu, puasa.
Sholat aja juga gitu, tanha 'anil fahsya wal munkar, untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar, menjauhkan lagi. Kalau sudah menjauhkan perbuatan keji dan mungkar, kembali, yaitu imtisalul awamir lah, selalu menjalankan perintah Allah. Ini maunya kembali ke fitrah Allah ini. Maka fitrah itu kalau dibahas, kalau dibuka isinya adalah yang disebut adalah tawadhu ilallah, sujud pada Allah, ruku pada Allah, ingat pada Allah, menyembah kepada Allah. Ini kaum muslimin muslimat, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Maka bukan sekedar isi kandungan fitrah sekedar itu, suci aja enggak, tunduk patuh Allah enggak. Maka kalau sudah tunduk patuh kepada Allah, kembali ke posisi manusia yang seutuhnya, maka akan muncul akhlak yang luar biasa. Ahsanuhum khuluqa itu tadi. Innamal mu'minuna imanan ahsanuhum khuluqa itu tadi. Akhlak yang luar biasa, hasil dari fitrah muncul akhlak yang luar biasa. Maka muncul yang namanya akhwah, ikhwah, saudara. Sesama muslim kita saudara, tidak saling menghujat, tidak saling menghukumi, saudara. Tidak saling mengecek, tidak kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Saudara-saudaraku. Maka orang teman-teman juga gitu, sama teman ini saudara. Baik satu sekolahan maupun lain-lain sekolahan. Ini saudara. Tidak diajarkan Islam itu berantem, tidak ada. Tidak ajarkan Islam itu tawuran, tidak ada itu. Kalau manusianya yang berantem, yang tawuran itu yang salah bukan Allahnya manusia sendiri, yang keluar dari settingannya Allah tadi. Fitrah suci, kemudian hasil di dalamnya berakhlak, ikhwah, akhwah, saudara. Ini kan hilang ini zaman sekarang ini. Saudara ini kayak wis dengan temennya berantem, dengan temennya sudah nggak cocok, dikit-dikit ancaman. Nah, ini tidak sesuai dengan fitrah Allah tadi. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Maka bukan sekedar itu, di tingkat akhwah ikhwan nanti akan juga akan melebar. Yang namanya adalah satu hal, yaitu menghormati agama orang lain. Sesama muslim kita saudara, kepada selain agama kita adalah menghormati. Kalau ayatnya jelas lakum dinukum waliyatin, semuanya bisa itu baca ayat itu. Anak saya kecil aja bisa itu baca. Tapi kan banyak juga kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, lakum dinukum waliyatin ini belum bisa maksimal di masyarakat kita, belum juga maksimal di dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi dalam kehidupan yang berbangsa bernegara. Padahal sudah diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah Muhammad SAW lewat Qur'annya tadi yang diturunkan oleh Allah. Lakum dinukum waliyatin, jelas itu. Kalau kita ini mohon maaf, sama muslim damai, selain dengan lain agama kita ini mohon maaf saling menghormat, aduh sejahtera ini, nyaman ini hidup ini. Negara kita negara aman, tidak memaksakan la ikraha fiddin, satu agama kepada tidak memaksakan agama. Yang harus Islam silahkan Islam melakukan ritual sesuai dengan ajaran Islam, jangan dicampur aduk. Sedino neng masjid, sedino neng gereja nggak bisa, atau neng lainnya nggak bisa. Cuman kita berdampingan tetap menghormati satu sama lain, berdampingan, nyaman kita. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, anak-anakku, mungkin ini untuk pondok Ramadan ya, marilah kita wujudkan ibadah kita ini sampai mencapai standar program Allah, settingan Allah yang namanya fitrah, tunduk patuh kepada Allah, ikhwah, akhwah,
Kamu menyampaikan dengan bahasa yang seperti itu tuh sangat seneng itu saya. Bisa saudara rukun. Kemudian pakai yang ketiga adalah mohon maaf kalau bahasa Qur'annya lakum dinukum waliyadin. Ini sangat keren, sangat luar biasa Quran ini. Selain agama aja kita saling menghormati. Selain agama kita pun tidak boleh saling bermusuhan. Maka inilah yang namanya fitrah manusia. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat yang lebih luas lagi. Kita disuruh oleh Allah lita'arufu, saling kenal mengenal. Saling mengenal ini bukan maka di Indonesia, negara di dunia ini kan sudah beda-beda, bersuku-suku, bangsa-bangsa. Kulitnya aja beda, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang gelap, yang putih cuma giginya aja. Ini Allah nyiptakan berbeda. Nah, kalau sama ya nggak ada dalil turun di ta'arufu, nggak ada. Karena Allah menciptakan berbeda-beda, berbangsa-bangsa, bersuku-suku ini. Maka kita ini diajarkan untuk saling mengenal. Nah, mengenal ini bukan untuk sayyi'ah, tapi untuk hasanah, untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan planet bumi kita ini. Sudah barang tentu kemaslahatan diri pribadi. Melebarnya kan umat, melebarnya kan juga kepada dunia, alam semesta ini. Dengan kita saling mengenal, dengan kita saling merujuk, kita saling berpelukan. Sekarang nggak boleh berpelukan, corona. Jangan pelukan, salaman aja ya nggak boleh. Nah, ini hakikatnya ini semua. Mohon maaf sama ini. Ini kan untuk kemaslahatan kehidupan. Yang pandai mengajarkan yang kurang pandai. Jangankan dalam sistem keilmuan, olahraga aja lihat. Sepak bola Indonesia kurang pandai, ambil pelatih dari luar negeri. Ada lagi yang disekolahkan di mana, Itali. Ini dari bentuk itu aja sudah, ini kan bentuk lita'arufu juga, saling mengisi, saling mengenal, dan hakikatnya menuju ke depan itu dalam bentuk keilmuan, bentuk pendidikan, bentuk olahraga, bentuk kesehatan. Hikmah dari lita'arufu. Seperti hanya kemarin obat beli dikirim oleh orang-orang dari Cina itu, berapa peralatan medis itu ke Indonesia. Ini bentuk-bentuk lita'arufu. Kalau dibahas nanti lita'arufu dibatasi dengan agama, dibatasi dengan status atau apa yang disebut keyakinan agama, nggak jalan. Maka kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, anak-anakku sekalian, kita mulai kembalikanlah program Allah, kembalikanlah settingan Allah ini, jangan kamu cerai-beraikan. Lah gimana cara mengembalikan anak-anakku sekalian di pondok Ramadan ini? Satu, jalankan perintah Allah. Ya sudah barang tentu kalau ini bulan Ramadan, jalankanlah. Namanya Syahmu Ramadan. Bukan hanya sekedar jalankan puasa Ramadan, jauhi kemaksiatannya juga, biar nanti hikmah la'allakum tattaqun akan terwujud. Bukan main-main. Maka sampai dikatakan puasa ini ngeker hawa nafsu tadi. Maka yang menghancurkan fitrah tadi yang saya sampaikan di depan adalah, yang menghancurkan itu apa? Ketika ruh dimasukkan dalam jasad manusia, yang menghancurkan itu adalah adanya nafsu tadi. Maka puasa ini adalah melawan hawa nafsu. Itu. Makanya keluarkan nggak berangkat terawih, terawihnya nggak berangkat, sholat lainnya nggak berangkat. Akhirnya kan ya maksimalnya kurang.
Maka di bulan Ramadan ini musuhmu siji, hanya hawa nafsu itu musuhnya. Tapi di bulan Ramadan musuhmu dua, yang namanya alladzi yasfisu fi sudurin nas, yang disebut iblis, bisa berubah manusia. Nah, iblis sudah janji, ini kalau dibahas nanti panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajsharhum syakirin. Maka iblis itu mengintimidasi, dia masuk lewat pintu depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Nah, kalau diisi pada waktu bulan Ramadan musuhmu cuma satu, hawa nafsu. Maka puasa ini hal yang luar biasa. Ini menciptakan takwa, bukan apa-apa. Takwa. Nanti udah takwa itu hidupmu nyaman. Kalau udah takwa itu tenang. Kalau sudah takwa itu bahagia. Kalau udah takwa ini, mohon maaf, keluargamu sakinah mawaddah warahmah. Kalau udah dengan takwa ini, desa ini akan tentram. Kalau udah takwa ini, mohon maaf, bangsa negara ini akan damai. Bahkan sudah takwa seluruh dunia ini, kan tidak ada bencana yang menakutkan, bencana yang menjadikan kelaparan, bencana yang menciptakan kesedihan. Dulu ada kan negara Sabah yang luar biasa, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kartora harjo, tapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Apa yang terjadi? Pohonnya berduri, buahnya pahit. Ini sudah karena hanya mengingkari. Maka marilah dari awal titik ini saya mengajak anak-anakku sekalian, satu, di bulan Ramadan jalankan puasa Ramadan. Kemudian usahakanlah untuk selalu menjalankan sholat tarawih. Ambil sebagian malam. Wa minal laili fatahajjat, ambil sebagian malam untuk bertahajud. Jadi setelah zaman buka, setelah sahur, misalnya anda sahur jam 3 kan, makan setengah jam, kesel makan nopo setengah jam itu, baru sama nanti ambil air wudhu untuk sholat tahajud, untuk sholat tasbih, zikir sama Allah, baca Quran sama Allah. Kalau dekat dengan masjid Ittifa, di masjid nanti berubah kepada Allah. Dan insya Allah lah nanti situasi kehidupan akan beda. Rohanimu akan tenang, keluargamu pun akan bahagia. Bangsa negara kita ini akan keluar dari bala musibah yang diberikan oleh Allah. Memang benar bala musibah ini yang terbaik, karena biar kita kembali al khairu Allah. Benar ini memang. Apa yang diturunkan oleh Allah ini yang terbaik menurut Allah. Tapi apakah bisa kita mensikapi dengan hanya mendengarkan apa yang diturunkan Allah itu yang terbaik menurut Allah, kalau tidak membawa sebuah keimanan? Maka kokohkan dengan pondok Ramadan ini. Harapan saya dengan menjalankan puasa, dengan menjalankan sholat, dengan juga melakukan sholat tarawih, juga mengambil malam yang namanya tahajud, bisa kembali ke fitrah, tunduk patuh kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah rukun saudara bersama muslim, sama muslim. Dan yang ketiga tidak kalah pentingnya, dan bahkan itu juga sama pentingnya, adalah menghormati selain agama pada lingkungan kita, teman kita, kehidupan kita, bahkan satu rumah kita. Kita saling menghormati. Kalau itu sudah terwujud saling takwa dan semuanya tunduk patuh Allah, insya Allah negara kita menjadi negara yang balda thayyibah wa rabbun ghafur. Allahumma amin. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya yang saya sampaikan. Bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.